dalam DNP Evening News malam ini. Partai Solidaritas Indonesia usulkan pemerintah bentuk koalisi permanen. Kasasi ditolak, Mario Dandi jalani hukuman 12 tahun penjara. Dan pasukan Israel tembaki warga Gaza saat mengantri bantuan. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan dalam DNP Evening News hari ini, Jumat 15 Maret 2024. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan kepada pemerintah agar dapat membentuk koalisi permanen seperti yang dilakukan oleh Barisan Nasional di Malaysia. Jordan Gozali melaporkan untuk Anda. Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni menyebut bahwa Indonesia membutuhkan koalisi partai politik permanen seperti koalisi Barisan Nasional di Malaysia. Dalam pernyataannya, ia berharap agar Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi ketua koalisi permanen partai politik tersebut jika koalisi permanen tersebut terwujud. Di sisi lain, Partai Demokrat pun bersuara terkait usulan tersebut. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, tak sepakat dengan usul PSI mengangkat Presiden Joko Widodo sebagai ketua Barisan Nasional tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa partai politik pasti enggan untuk memberikan kedaulatan serta kebijakan partainya kepada orang lain termasuk Jokowi. Selain itu, Syarif tidak setuju dengan konsep tersebut karena perbedaan sistem pemerintahan antara Malaysia yang menganut sistem parlementer dengan Indonesia yang menerapkan sistem presidensial. Diketahui, Barisan Nasional merupakan salah satu koalisi partai politik terbesar di Malaysia. Koalisi ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1973 yang terdiri dari berbagai partai politik. Salah satunya adalah United Malay Nation Organization, Malaysia Chinese Association, Malaysia Indian Congress, dan United Sabah People Party. Saat ini Barisan Nasional berada dalam koalisi gabungan dengan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bakal mengeksekusi Mario Dandi Satrio dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan usai kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus penganiayaan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, menyatakan kepada wartawan terkait eksekusi Mario Dandi akan diusahakan secepatnya. Haryoko menyatakan eksekusi paling cepat akan dilaksanakan pekan depan. Haryoko menambahkan, selain eksekusi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bakal mengupayakan restitusi yang menjadi kewajiban Mario terhadap korban David Ozora. Saat ini, pihaknya masih mengurus beberapa berkas yang berkaitan dengan eksekusi Mario. Mario Dandi dijerat hukuman 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan yang dilakukannya kepada David Ozora. Pihak Mario telah mengajukan banding dan kasasi, namun putusan banding dan kasasi tersebut menguatkan vonis 12 tahun penjara kepada anak Rafael Alun Trisambodo itu. Pasukan Israel dilaporkan kembali menembaki warga Gaza yang tengah menunggu bantuan pada hari Kamis 14 Maret lalu. Dalam laporan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas pada Jumat pagi, tembakan Israel kali ini menewaskan 14 orang dan melukai 15 orang saat mereka menunggu untuk menerima bantuan di jalur Gaza. Kementerian tersebut menjelaskan bahwa warga telah berkumpul di sebuah bundaran di kota Gaza di bagian utara ketika mereka ditembaki oleh pasukan Israel. Direktur Layanan Darurat di sebuah rumah sakit di Gaza Utara, Mohamed Gurab, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ada tembakan langsung dari pasukan Israel kepada orang-orang yang sedang menunggu truk makanan. Pihak tentara Israel tidak segera mengomentari klaim tersebut ketika dihubungi oleh AFP. Kasus penembakan sebelumnya terjadi pada Kamis 29 Februari lalu, di mana lebih dari 100 warga Gaza dikabarkan tewas ketika Israel menembak ke arah kerumunan warga yang sedang mengantri bantuan makanan. Informasi dari dunia olahraga. Laga panas akan tersaji dalam babak perempat final Liga Champions Eropa yang akan berlangsung pada bulan April mendatang. Juara Liga Champions Eropa musim lalu, Manchester City, akan menghadapi juara 14 kali Champions League, Real Madrid. Sementara itu, tim asal Inggris Arsenal akan menghadapi kampiun Bundesliga musim lalu, Bayern Munich. Atletico Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund, sementara Paris Saint-Germain akan menghadapi FC Barcelona.
Babak perempat final UEFA Champions League akan berlangsung dalam 2 leg. Leg pertama akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 April waktu Eropa, sementara leg kedua akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 April waktu Eropa. Sementara itu di UEFA Europa League, derby Italia akan terjadi antara AC Milan menghadapi AS Roma. Kejutan Bundesliga musim ini, Bayer Leverkusen akan menghadapi West Ham United. Liverpool akan menghadapi Atalanta, sementara Benfica akan menghadapi perwakilan Prancis, Marseille. Europa League akan menjalankan babak perempat final pada tanggal 11 dan 18 April. Dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News, edisi Jumat 15 Maret 2024. Sampaikan kritik dan saran Anda kepada kami melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat selama bulan suci Ramadan di Spotify, Noise, Google Podcast, Apple Podcast, dan YouTube DNP Media. Menggantikan Andika Rizky Rehansyah, saya Yohanes Pasaribu. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa Senin depan.